Di video kali ini gue mau bahas komenan dari Bro Wahyu Subuh 3971. Dan bro ini mau gue bahas tentang Sigma Male. Oke, nice bro. Gue mau jelasin dulu ya mungkin apa itu Sigma Male. Nah, terutama buat lo yang nonton ini, lo bisa banget lo seperti Bro Wahyu tinggalin jejak, apalagi yang mau gue bahas di next konten berikutnya. Oke, nah buat lo Bro Wahyu, lo pasti sering dengar kata-kata alpha male nggak, yang dikaitin sama cowok-cowok dominan, suka mimpin dan jadi pusat perhatian. Tapi pernah nggak sih lo dengar soal Sigma Male? Sosok cowok misterius, antisosial, tapi tetap dihormatin, nggak butuh validasi, dan kayak ninja modern yang geraknya diem-diem, tapi impactnya gede banget. Nah di zaman sekarang ternyata tipe cowok kayak gini justru makin relevan bro. Tapi apa itu Sigma Male? Beneran ada? Atau cuma mitos di internet aja? Nah di tengah dunia yang makin bising ini, penuh noise dari media sosial, konten clickbait, dan orang berlomba-lomba buat eksis, muncul satu fenomena menarik Bro Wahyu, yaitu Sigma Male. Nah ini adalah istilah ya yang awalnya nongol di forum-forum internet sebagai bagian dari hierarki maskulinitas yang kadang dipertanyakan juga keabsahannya bro. Tapi tetap aja konsepnya menarik buat kita bahas. Oke, Sigma Male digambarkan sebagai cowok yang jalan sendiri, nggak ikut-ikutan norma sosial, nggak peduli pengakuan sosial, dan cenderung introvert ya. Tapi jangan salah, mereka tetap punya daya tarik bro, bukan dari omongan, tapi dari tindakan dan aura misteriusnya. Mereka bukan pemimpin karena mereka mau, tapi karena orang lain otomatis respect padanya. Nah, gue jelasin fakta dan penjelasan logisnya dulu. Yang pertama, psikologis sosial. Dan secara psikologis, Sigma Male itu mirip dengan individu yang punya locus of control internal bro. Mereka percaya hidupnya dikontrol sama dirinya sendiri, bukan orang lain. Nah ini bikin mereka terlihat cuek, padahal sebenarnya fokus banget sama tujuan pribadinya. Yang kedua, kontra budaya populer. Dan di zaman dimana semua orang pengen viral, Sigma Male justru atensis dari budaya itu bro. Mereka nggak haus spotlight, malah kadang ghosting dari keramaian. Tapi ironisnya, sikap anti-mainstream ini malah bikin mereka menarik, terutama di era overproxure. Yang ketiga, produktivitas dan independensi. Nah banyak entrepreneur sukses, digital nomad, atau seniman independen yang gayanya kayak Sigma, kerja sendiri, punya jadwal sendiri, nggak tertarik norma sosial. Nah contohnya Elon Musk, walaupun bisa ditebak, Keanu Reeves, atau bahkan karakter fisik kayak John Wick dan Thomas Shelby. Yang keempat, perubahan nilai gender modern. Yang dulu cowok maskulinitas itu diukur dari dominasi dan kekuatan fisik bro. Nah sekarang apa? Sekarang empati, intelektualitas, dan kemampuan mengatur emosi juga dihargai. Nah Sigma Male cocok banget sama vibes ini, nggak toxic tapi tetap kuat secara mental. Nah kenapa makin relevan di era sekarang? Nah banyak orang ngerasa capek sama performative lifestyle bro, di media sosial tentunya. Nah Sigma Male ngasih alternatif itu, jadi diri sendiri, nggak perlu validasi. Dunia kerja makin fleksibel dan individualisme gaya hidup Sigma Male jadi makin masuk akal untuk era sekarang ya. Nah perkembangan teknologi bikin orang bisa sukses tanpa harus jadi social butterfly. Lo bisa jadi programmer jenius dari kamar literally bro. Nah kesimpulannya apa? Kesimpulannya gini, Sigma Male ini bukan tentang jadi dingin dan nyebelin ya, bukan. Tapi tentang kontrol diri, fokus dan gak ikut-ikutan tren cuma buat diterima. Dan di era sekarang yang serba cepat ini Bro Wahyu, penuh distraksi dan pencitraan ya, justru jadi orang yang tenang, sadar diri, dan tahu arah hidupnya sendiri itu level yang sebenarnya. Jadi lo gak harus jadi alpha male yang teriak paling kenceng buat didengar Bro Wahyu. Kadang jadi Sigma Male, diem tapi tajam, itu lebih ngena banget. Kayak ninja gak kelihatan tapi bikin geger. Nah kalau lo ngerasa relate bro, mungkin lo bukan introvert biasa, mungkin lo Sigma Male in disguises. Oke mungkin itu aja dari gua Bro Wahyu. Mungkin lo terbantu dengan penjelasan gua. Kalau terbantu ya tolong komen apapun itu, gua senang. Oke, mungkin itu saja dari gua dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Buat kalian teman-teman boleh aja tinggal jejak di kolom komentar ya. Gua akan baca dan gua usaha akan bikin konten buat kalian. Gua di sini coba lagi, semangat.